Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di vlog saya. Ini adalah vlog kesekian kalinya. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun, dan teman-teman yang sedang dalam kondisi kurang baik selalu segera diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Adapun teman-teman yang sedang sakit, kurang enak badan, segera diberikan kesehatan, keselamatan, dapat kembali beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Oke, ini di depan kita ada paket yang cukup gede ya. Ini kemarin habis belanja di marketplace hijau seperti biasanya. Nah, ini cukup gede, dibungkus rapi pakai paper wrap. Apa isinya? Seperti biasa kita buka bareng-bareng ya. Nah, ini isinya, bro. Ini saya habis beli subwoofer Selo tipenya S12 12 in high performance subwoofer. Nah, untuk spesifikasinya dari sini ya. Ini spesifikasi singkat. Ini ada yang double voice coil 2 ohm sama 4 ohm. Nah, maksimal powernya 300 watt 600 watt RMS. Nah, untuk packingnya jos banget nih. Kardusnya tebel, rapi, nggak ada kerusakan saat pengiriman, dan ini bener proper. Pengirimannya juga bagus, nggak kaleng-kaleng. Bubble wrapnya double bubble wrap 2 lapis. Untuk ini kita buka aja ya. Kardusnya double rapi, aman banget. Ada penutup ini, kardus tebel. Ada lagi kardus pengamannya 1, 2, dan baru ini unitnya. Ini lumayan berat. Lumayan berat. Nah, isinya apa aja? Ini unitnya. Terus ini kardus packing penyusunnya ya, rapi banget, dan ini kuat banget. Kardusnya juga kardus yang tebal gitu, teman-teman. Nah, ini speaker quality control nih, ini berarti pas produksinya nih, model S12 Selo. Terus nih tanggal dibuatnya. Nah, terus ini ada kartu garansi. Terus ini panduan rekomendasinya. Nah, ini koneksinya. Terus ya semua itu aja sih. Nah, ini tips instalasi dan rekomendasinya. Nah, ini untuk unitnya seperti ini, masih terbungkus plastik ya. Lumayan berat. Nanti untuk beratnya coba saya timbang ya. Nah, untuk spesifikasinya sih saya nggak ketemu ya, jadi
nggak ada daftar spesifikasi secara lengkapnya. Nah, untuk pengautoan aja nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit tentang si subwoofer. Nah, pada dasarnya ini adalah sebuah speaker, teman-teman. Sebuah speaker, suatu perangkat yang berfungsi menghasilkan suara yang dihasilkan dari daya listrik. Speaker itu untuk fungsinya itu terbagi bermacam-macam, teman-teman. Ada tweeter yang menghasilkan suara high, ada mid range tengah-tengah, terus ada mid bass atau woofer, dan juga yang paling rendah dihasilkan oleh ini adalah subwoofer. Subwoofer itu menghasilkan suara di kisaran 20 Hz sampai 200 Hz. Nah, dia menghasilkan suara berfrekuensi rendah atau low, suara low bass. Nah ya. Nah, untuk subwoofer sendiri itu biasanya di cut off dengan agar suara yang dihasilkan bagus itu main di antara 20 Hz sampai 60 Hz. Sebagai pengetahuan aja, si subwoofer itu dikembangkan pertama kali di barat ya, itu di tahun 1960. Terus ada lagi pertanyaan, bedanya subwoofer sama woofer. Kalau woofer itu menghasilkan suara di atasnya, teman-teman, biasanya di kisaran 40 Hz sampai 400 Hz. Itu juga biasanya dihasilkan oleh si mid bass. Nah, mid bass itu biasanya di mobil kita dipasang di speaker pintu yang dekat kaki itu, teman-teman. Biasanya di 4 pintu. Kalau di mobil biasa sedan atau mobil MPV itu di 4 pintu, yaitu pintu depan kanan kiri, pintu tengah kanan kiri. Nah, untuk ukuran subwoofer, teman-teman, untuk subwoofer tuh bermacam-macam. Lingkarnya seperti ini itu mulai dari ukuran 6 inch sampai dengan ukuran 21 inch. Itu tergantung kebutuhannya ya. Subwoofer ini juga dibagi lagi, teman-teman. Ada subwoofer aktif yang biasanya berbentuk box. Nah, seperti ini. Ini sudah built-in amplifier, jadi nggak usah perlu tambahan power lagi ya. Ini sudah built-in itu, dan bentuknya compact. Bisa ditaruh di bagasi ataupun di bawah kolong kursi mobil. Nah, namun ada kekurangannya, karena bentuknya yang dipaksa compact dan ruangnya kurang, dan biasanya ukurannya lebih kecil, dia nggak bisa menghasilkan frekuensi yang serendah mungkin seperti yang dihasilkan si subwoofer pasif seperti ini. Karena apa? Karena si subwoofer pasif ini selain perlu power tambahan, dia juga memerlukan box atau ruangan yang untuk memasang si subwoofer ini agar menghasilkan suara yang lebih bagus. Karena dia pokoknya intinya ini lebih, kita harus selain ekstra harus menyiapkan box, dan kita juga harus menyiapkan power yang mumpuni agar menghasilkan suara low seperti yang kita harapkan, teman-teman. Jika ada pertanyaan, gimana sih kriteria pemilihan subwoofer yang paling baik untuk mobil kita? Nah, sebenarnya itu harus kembali ke konsep kita ya, ke konsep kita, kepentingan kita untuk memilih si subwoofer ini akan menghasilkan suara yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama,
kita harus menyesuaikan suara musik, apakah selera musik kita yang pelan-pelan, sound quality, atau yang ingin suaranya benar-benar gelar, jeder. Nah, itu harus kita perhatikan lagi. Untuk kedua, seberapakah ruang yang mau kita korbankan, seberapa besar ruang yang kita korbankan. Nah, itu jika teman-teman tidak mau ribet, tidak mau bagasinya berkurang menggunakan subwoofer sebesar ini, nah kita bisa pilih subwoofer aktif yang lebih compact, ataupun juga bisa pilih subwoofer seperti ini namun dengan inci yang lebih kecil, 8 inci, 10 inci. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang ketiga, kita juga harus sesuaikan dengan power yang kita gunakan, apakah itu power 4 channel atau monoblock. Yang buatnya harus kita perhatikan dengan si speaker yang digunakan. Untuk selanjutnya, impedensi si subwoofer ini, apakah dia 2 ohm, 4 ohm, kita harus sesuaikan. Terus 5 box yang digunakan atau kubikasi yang kita gunakan. Nah, itu sangat mempengaruhi teman-teman untuk suara yang dihasilkan si subwoofer ini. Gimanapun mahalnya, bentuknya, kecanggihannya si subwoofer, jika tidak didukung dengan kubikasi yang tepat, bentuk ruang box yang tepat, hasilnya juga nggak akan bagus juga teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, yang keenam, yang harus kita perhatikan yaitu harga atau dana budgeting yang kita gunakan. Kita harus sesuaikan juga teman-teman, karena percuma juga pilih subwoofer yang bagus, harganya mahal, tapi perangkat yang lain tidak mendukung. Nah, mungkin itu aja sih saran-saran atau obrolan kita tentang subwoofer. Nah, jika ada teman-teman ada tambahan, bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya kita bahas si subwoofer ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman di channel ini agar channel ini dapat berkembang dan saya sendiri makin semangat untuk bangun channel ini, memberikan informasi yang kita butuhkan dan kita sama-sama belajar, karena saya juga bukan siapa-siapa. Kita bahas dari yang belakang dulu ya teman-teman. Nah, untuk desainnya seperti ini, rangkanya dari besi dengan finishing cat warna silver kayak gini. Ini double voice coil 4 ohm. Untuk konektornya sudah model jepit ya, tapi kayak gini warnanya, bukan yang kuning cerah itu, min plus. Nah, untuk magnetnya ini sudah double coil dengan ditutup cover karet. Nah, ini bukan plastik ya, tapi ini karet, ini empuk. Nah,
Ini. Untuk spesifikasinya sih saya nggak dapat ya, di kemasan juga nggak ada spesifikasinya. Coba saya lihat di deskripsinya di penjual. Nah, subwoofer Selo S12 double coil, double magnet, great loudness and very efficient. 200 sampai 350 watt RMS, 50 Oz magnet, 2 inch voice coil, unpressed paper. Nah ini ya, sama nih double coil, double magnet, 100% baru. Nah ini seperti itu sih. Ini unpressed paper daunnya. Nah ini nggak rata kayak gitu. Untuk desainnya bagus, nggak ada abnormal. Nah ini bolong, terus desainnya bagus ya, rapi, finishingnya rapi, nggak ada keabnormalan desain dan produksi. Nah untuk yang depan bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini rubbernya itu empuk banget, empuk, rapi ya. Ada sih kayak lem-lem yang kurang rapi kayak gitu, tapi kan oke karena ini nanti kan ketutup ya, ada tutupnya ini. Nah ini tutupnya plastik terpisah, bukan model karet yang nempel kayak seperti Fox Ponalivo yang kemarin ya. Ini plastik, ada detailnya ini Selo. Nah ini dijahit warna merah, rapi, halus. Kalau menurut saya sih yang kurang pas menurut saya sih tulisan Selonya ini loh, terlalu besar banget ya, terlalu besar, terlalu narsis sih. Tapi itu kan pribadi saya ya yang menilai. Nah overall dengan subwoofer di bawah harga 1 juta, double magnet, double voice coil, insya Allah memberikan hasil yang lebih bagus. Nah ini juga berkat saran para subscriber ya, Mas diganti aja pakai Selo yang S12 karena powernya jenengan masih mumpuni. Nah, mungkin kita upgrade dengan Selo ini, insya Allah memberikan hasil upgrade yang lebih baik. Nah mungkin itu aja, sedikit ngobrol-ngobrol tentang subwoofer dan unboxing Selo subwoofer Selo S12 12 inch double coil double magnet. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Banyak salahnya saya mohon maaf, dan saya berkali-kali mohon tambahan informasi, tambahan pengetahuan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.